Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan terus menolong kita untuk tekun dan setia merenungkan kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Melalui renungan hari ini, hari Jumat 20 Mei 2022. Tema kita hari ini adalah belas kasihan kunci mujizat. Bahan bacaan kita terambil dari Matius pasal 14 ayat 14 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jemaat sekalian, kisah Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang tentu sudah kita kenal. Apalagi keempat penulis Injil menuliskan peristiwa ini. Namun terkadang kita lupa memperhatikan ada faktor penting yang melatar belakangi sebelum mujizat ini terjadi. Apakah itu? Alkitab menjelaskan bahwa ketika itu Tuhan Yesus dan para muridnya hendak menyingkir ke tempat yang sunyi untuk beristirahat dan makan. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Dengan kata lain, mereka, Yesus dan para muridnya sebenarnya ingin menikmati me time untuk memulihkan diri. Namun, ketika Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya itu, Yesus meresponinya dengan berbeda. Dikatakan Yesus tidak berdiam diri, apalagi melarikan diri. Markus 6 ayat 34 mencatat bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Karena keadaan mereka adalah seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dengan kata lain bahwa mereka pada waktu itu dalam keadaan yang tercerai-berai dan tidak memiliki tujuan lain untuk pergi. Belas kasihan Yesus inilah yang mengubahkan kisah selanjutnya. Yesus kemudian mengajarkan banyak hal kepada mereka, serta memenuhi kebutuhan jasmani mereka dengan membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Mungkin lebih mudah bagi kita untuk membiarkan orang-orang itu berlalu dari hidup kita. Sama seperti yang para murid katakan, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Namun sebagai murid Kristus, kita perlu belajar memiliki belas kasihan seperti Yesus. Belas kasihan tidak hanya berhenti pada perasaan kasihan, namun terwujud nyata melalui tindakan. Belas kasihan akan membuat kita tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan mulai melihat kepada orang-orang sekeliling kita yang sebenarnya sangat membutuhkan perhatian dan uluran tangan kita. Ketika kita mulai terlibat dalam kehidupan orang lain, maka kita tidak akan mudah untuk menghakimi mereka. Sebaliknya kita akan dimampukan untuk lebih memahami pergumulan dan melayani mereka. Kita mungkin tidak dapat menyembuhkan orang sakit sebagaimana yang Yesus lakukan. Namun setiap kita memiliki kemampuan untuk melayani orang lain dengan apa yang ada pada kita. Mungkin dengan mengantarkan orang tersebut ke rumah sakit, membelikannya makanan untuk mempercepat penyembuhan, dan berbagai tindakan lainnya. Dalam hal apa kita dapat melayani orang-orang yang Tuhan hadirkan sekeliling kita? Doakan mereka dan masuklah dalam kehidupan mereka. Dan bantulah dengan apa yang bisa kita lakukan. Memang memiliki belas kasihan tidak mudah. Namun itulah yang Tuhan sudah teladankan buat setiap kita. Dan itulah yang dunia ini sesungguhnya perlukan. Tanggung jawab kita sebagai murid Kristus adalah kita memiliki belas kasihan. Sehingga meskipun banyak di antara mereka barangkali belum pernah menginjakkan kaki di gereja, mendengarkan khotbah ataupun membaca Alkitab, namun ketika kita membuka hati, mata, dan belajar untuk memiliki belas kasihan seperti Yesus, sangat mungkin mujizat Tuhan dinyatakan sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengenal Yesus melalui hidup kita. Amin.